Halo semuanya, aku mau nanya dulu nih pertama-tama, kira-kira apa sih yang ada di benak kalian kalau dengar kata literasi digital? Benar, mungkin masih banyak nih dari kalian yang berpikir kalau literasi itu cuma sekedar membaca atau mengetahui dasar-dasarnya aja kan. Padahal nih teman-teman, pemahaman literasi digital lebih lanjut tuh penting banget buat kita, apalagi di era yang apa-apa udah serba digital seperti sekarang ini. Nah, literasi digital sendiri tuh bukan cuma sekedar kita dalam kemampuan menggunakan perangkat lunak atau perangkat keras aja loh, tapi juga kemampuan kita dalam memahami dan menerapkan konsep-konsep dari keamanan digital itu sendiri. Aku bakal sepakat banget nih teman-teman. Kalau ada orang yang bilang perkembangan digital sekarang ini tuh bisa banget ngerubah cara kita dalam melakukan hal-hal termasuk berinteraksi, dalam belajar, apalagi dalam dunia kerjaan. Tapi nih, pastinya dengan adanya kecanggihan-kecanggihan dari teknologi yang udah kita rasain sekarang ini tuh selalu diikuti dengan adanya sebuah tantangan-tantangan baru. Terutama dalam kita menjaga keamanan dan privasi kita di dunia maya nih. Sehingga kali ini aku akan membahas pilar dari literasi digital yaitu digital safety. Kira-kira apa sih digital safety itu sendiri? Nah, teman-teman, pilar digital safety dalam literasi digital itu sendiri itu mencakup beberapa pemahaman dan juga mencakup beberapa penerapan dari prinsip-prinsip keamanan digital itu sendiri. Nah, digital safety juga mengajarkan kita nih bahwa penting banget buat kita dalam hal melindungi informasi pribadi kita sendiri. Seperti contohnya kita bisa dapat menggunakan kata sandi yang kuat dan cara kita memahami sebuah resiko serta tindakan apa sih yang harus kita lakukan dalam menjaga keamanan dalam penggunaan data pribadi kita sendiri di dunia teknologi digital ini. Nah, teman-teman semua, kali ini aku mau ngebahas dulu tentang perlindungan data pribadi. Udah kita tahu sangat penting banget nih buat kita dalam memahami bagaimana sih cara melindungi informasi pribadi kita dari akses yang sekiranya tuh tidak sah atau berpotensi terhadap suatu penyalahgunaan. Kita bisa melakukan hal-hal seperti penggunaan kata sandi yang kuat. Nah, di sini kita bisa membuat kata sandi kita menjadi unik menggunakan kombinasi huruf, menggunakan kombinasi angka, atau menggunakan karakter khusus lainnya. Dan jangan lupa teman-teman buat rutin mengganti kata sandi dan menghindari banget nih penggunaan kata sandi yang sama untuk beberapa akun sosial media kita. Nah, dan juga ada enskripsi data. Enskripsi data tuh seperti di saat kita menggunakan layanan atau suatu perangkat lunak yang biasanya menyediakan enskripsi end-to-end untuk guna biasanya melindungi data kita saat melakukan transit atau dalam suatu penyimpanan. Nah, dalam berbagi informasi juga udah seharusnya banget nih kita memeriksa suatu legalitas dari situs web itu sendiri atau sebuah aplikasi yang akan kita gunakan sebelum memberikan informasi pribadi kita ke dalamnya. Terutama contohnya nih, saat kita berbelanja online, bukan? Kan di situ biasanya kita diminta informasi data seperti alamat dan lain-lainnya. Dan juga peraturan privasi kita. Biasanya kita bisa dapat mengonfigurasi peraturan privasi pada setiap akun media sosial kita atau dalam setiap platform online lainnya untuk mengontrol sejauh mana sih informasi pribadi kita tuh dapat diakses oleh orang lain. Nah, dan juga jangan lupa teman-teman buat selalu backup data. Selalu simpan salinan data penting kalian di tempat yang aman nih sekiranya, seperti cloud contohnya. Untuk apa sih? Untuk mengatasi resiko kehilangan data akibat serangan malware atau kerusakan lainnya. Nah, kali ini aku juga bakal ngebahas nih kesadaran terhadap ancaman cyber itu sendiri. Teman-teman, penting banget nih bagi kita untuk mengetahui jenis-jenis terhadap ancaman cyber dan tindakan apa sih dalam pencegahan yang bisa kita ambil untuk melawan ancaman tersebut. Ancaman cyber itu terdiri dari seperti phishing. Biasanya phishing terjadi ketika kita menerima suatu email palsu yang pura-pura berasal dari suatu lembaga nih. Dan biasanya meminta penggunanya atau yang udah mengklik tautan itu untuk mengungkapkan informasi login atau data pribadi dari pengguna tersebut. Nah, dengan adanya hal tersebut harusnya kita udah mulai aware ya. Dan kita juga harus selalu cek terlebih dahulu tautan apa sih yang akan kita buka atau klik nantinya. Dan juga ada malware, itu biasanya terjadi saat kita mengunduh file yang berisi malware itu
akan terdapat suatu virus atau trojan, dan hal itu bisa merusak atau mencuri informasi pribadi kita dari perangkat yang kita digunakan saat itu. Nah, hal ini juga dapat kita cegah loh dengan menggunakan suatu aplikasi yaitu anti-malware atau antivirus pada perangkat yang kita gunakan. Yang terakhir itu adalah brute force attack. Mungkin banyak dari kalian yang asing dengan sebutan ini ya, tapi ini tuh dimana penyerang mencoba semua kombinasi untuk password yang mungkin untuk menebak suatu kata sandi akun Anda, dan dengan harapannya bisa dapat mengakses akun tanpa izin. Nah, maka dari itu udah aku sebutin juga di awal, penting banget nih untuk kita dalam menggunakan kata sandi yang kuat dan berbeda untuk tiap akun media sosial kita. Nah, teman-teman, dengan begitu juga adanya digital safety seperti sekarang ini, kita diharapkan dapat membangun suatu fondasi keamanan yang tidak hanya dapat melindungi privasi atau data pribadi kita sendiri, tetapi juga bisa menciptakan lingkungan digital yang dapat dipercaya oleh semua orang, dan juga memberikan perlindungan terhadap ancaman cyber yang ada sekarang ini loh. Dan juga diharapkan kita bisa meningkatkan kesadaran kolektif kita akan pentingnya keamanan dalam era digital seperti sekarang ini, seperti dalam mengurangi dampak negatif dari serangan-serangan cyber, seperti dari kehilangan data hingga mengalami kerugian finansial. Keamanan digital juga sekarang ini tuh bukan merupakan tanggung jawab suatu individu loh, tetapi udah menjadi hal wajib untuk upaya bersama untuk memastikan literasi digital yang baik. Dengan contohnya membangun keamanan digital sebagai pilar utama kita dalam kehidupan sehari-hari. Kita juga dapat menikmati manfaat teknologi digital tanpa harus memikirkan atau mengorbankan privasi dan keamanan kita sendiri.